Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, maupun sore. Perkenalkan, nama saya Rahadian Moko, seorang mahasiswa Sistem Informasi, ingin menyampaikan sebuah paparan bahasan mengenai internet dan sosial media dengan judul Can We Escape Echo Chamber? How Technology Reflect Our Personality. Tanpa menunggu lebih lama, mari kita mulai. Oke, sudahkah Anda membuka Twitter dan menemukan perdebatan tidak esensial di dalamnya pada pagi hari ini? Mungkin perdebatan sepele mengenai keharusan mengaduk atau tidak mengaduk bubur sebelum dimakan, yang ramai mendapat tanggapan dari berbagai lapisan masyarakat di dunia maya. Mereka beradu argumen tentang metode makan bubur mana yang paling benar, diaduk atau tidak diaduk. Entah karena orang-orang ini suka makan bubur atau alasan lain, tweet ini mendapat engagement rate yang cukup tinggi. Akan tetapi, pernahkah Anda bertanya mengapa tweet tersebut bisa sampai di timeline Anda? Mengapa bukan tweet Elon Musk yang membahas Tesla atau tweetan garing dari seleb tweet kenamaan? Mengapa Anda harus melihat perdebatan unesensial seperti ini di pagi hari? Oke, ada beberapa faktor mengenai tweet debat bubur muncul, sedangkan tweet Elon Musk tidak muncul di timeline Anda. Mungkin teman-teman Anda ikut meramaikan tweet tersebut lewat komen ataupun retweet, atau bahkan Anda sendiri yang mengikuti akun yang membuat tweet tersebut. Tetapi ada faktor lain, bahwa mungkin tweet tersebut dikategorikan ke dalam topik komedi, dan secara kebetulan Anda memang mengikuti topik komedi akan mendapat asupan tawa. Sehingga tak mengejutkan lagi jika tweet tersebut bisa muncul di timeline Anda meskipun Anda tidak mengikuti kreatornya atau Anda tidak mempunyai teman yang berinteraksi dengan tweet tersebut. Hal ini yang disebut sebagai personalized content, di mana algoritma sosial media sengaja didesain agar memberikan konten-konten yang sesuai dengan preferensi user berdasarkan aktivitas user di sosial media. Aktivitas seperti like maupun komen ikut terlibat dalam memberikan sumbangsih terbentuknya sistem yang personalized ini. Semisal Anda sering memberi reaksi like pada foto anak kucing yang mengemaskan, maka algoritma akan mempelajari hal itu dan memberikan Anda rekomendasi foto-foto anak kucing lainnya. Atau ketika Anda iseng membuka video YouTube tentang dokumenter lumba-lumba, beberapa saat setelah menonton, Anda pasti akan mendapat rekomendasi video yang serupa. Berkat adanya personalized content, kita tidak perlu lagi berrepot-repot mencari konten-konten yang ingin kita lihat dengan memilih beberapa topik yang disukai saat pertama kali mendaftar akun, dibarengi dengan keajaiban algoritma yang bisa membaca keinginan kita. Berbagai konten-konten yang kita mungkin suka akan memenuhi timeline. Simpelnya, model algoritma ini membantu kita menemukan apa yang kita mau, memberikan apa yang kita inginkan. Lantas, sosial media menjadi refleksi atas kepribadian kita, apa yang kita suka dan apa yang kita hindari. Lantas, bukankah ini hal yang bagus ketika kita tidak lagi harus repot-repot mencari konten yang kita suka selama berjam-jam? Semua keinginan kita sudah disediakan lewat langsung saat pertama kali kita membuka timeline. Well, memang kedengarannya cukup bagus, tetapi secara tidak sadar kita kurang mendapat asupan konten yang variatif. Konten kita hanya akan berisi foto anak kucing mengemaskan atau perdebatan receh mengenai metode makan bubur lainnya. Kita tidak mendapat asupan konten dari topik-topik lain. Kita tidak mendapat informasi dari perspektif lain. Kita menjadi kurang terekspos atau jarang terekspos dengan hal-hal yang sedang terjadi di luar sana. Informasi yang kita konsumsi hanya akan berputar pada apa yang kita suka, apa yang kita mau terima, dan apa yang kita ingin percayai. Foto anak kucing mengemaskan akan jauh lebih banyak dan banyak lagi. Hal ini akan menciptakan sebuah barrier virtual yang memisahkan kita dengan informasi pilihan kita dari informasi lain di dunia luar. Barrier virtual ini akan mengurung kita bersama informasi pilihan kita, dan secara bersamaan dengan menahan informasi lain tetap berada di luar barrier. Kejadian inilah yang dinamakan dengan epistemic bubble, kondisi di mana kita tidak atau kurang terekspos dengan informasi lain yang berbeda. Di dalam bubble kita hanya
akan melihat foto-foto kucing mengemaskan saja tanpa tahu bahwa di belahan dunia lain sedang terjadi pertumpahan darah. Mengonsumsi informasi dari satu sisi saja bukanlah sesuatu yang baik seperti yang kita tahu, karena akan lebih mengedepankan subjektivitas dalam memandang suatu peristiwa dan bukannya fakta. Terlebih lagi kebiasaan manusia yang cenderung mengambil informasi yang mendukung dugaan atau pemikiran mereka, bukan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Hal ini yang disebut sebagai confirmation bias, tendensi untuk mencari informasi yang mengkonfirmasi atau mendukung pemikiran yang sudah dimiliki seseorang sebelumnya. Terlalu banyak mengedepankan subjektivitas dalam memandang suatu isu akan mengarahkan seseorang masuk ke dalam belenggu echo chamber yang membuat mereka kesulitan dalam memproses suatu informasi secara benar dan objektif. Oke, secara simpel, echo chamber dapat dijelaskan sebagai ruangan di mana kita hanya menerima informasi yang sesuai dengan prasangka kita secara terus-menerus tanpa ingin mengetahui atau mendiskreditkan informasi lain di dunia luar. Model algoritma sosial media punya andil cukup besar dalam mendukung terbentuknya echo chamber pada tiap usernya. User sosial media akan diberi informasi yang sesuai dengan pemikirannya secara terus-menerus sampai tahap di mana user akan sangat kesulitan untuk menerima informasi dari perspektif lain. Dalam jangka panjang, hal ini akan sangat merugikan pengguna sosial media karena terlalu terbiasa menerima informasi dari satu sudut pandang saja. Maka user akan kesulitan saat berdiskusi atau berdebat dengan orang dengan pandangan yang berbeda. Ironinya, internet yang bisa dipakai untuk memperluas wawasan, tetapi malah digunakan untuk memperkuat prasangka sendiri. Jika Anda masih kebingungan untuk menemukan presiden nyata dari echo chamber, cobalah tengok tahun-tahun di mana diselenggarakannya kontestasi politik. Sebagai contoh pemilihan wali kota, coba ingat lagi, apakah Anda merupakan pendukung salah satu kandidatnya? Jika iya, apakah Anda sering menerima informasi yang membuat kandidat dukungan Anda lebih baik daripada yang lain? Apakah Anda sering menemui postingan-postingan dari teman-teman atau bahkan tokoh-tokoh lain yang juga mendukung kandidat yang sama dengan Anda? Apakah Anda pernah menjumpai informasi yang membuat kandidat lain lebih baik dari kandidat dukungan Anda? Apakah Anda hanya menerima informasi betapa buruknya kandidat lain dan mengapa kandidat Anda yang seharusnya menang? Jika timeline Anda hanya berisi informasi yang memberitakan bahwa kandidat Anda sebagai orang hebat, orang baik, sedangkan rival yang merupakan orang jahat, maka selamat, Anda telah masuk ke dalam echo chamber. Peran echo chamber sendiri sangat besar dalam memecah belah publik, terutamanya pada saat kontestasi politik tadi. Publik hanya menerima informasi bahwa kandidat lain adalah keturunan orang-orang sesat, sehingga membuka jalan adanya persekusi maupun hate speech kepada kandidat lain dan para pendukungnya. Publik terlanjur tidak peduli apakah informasi ini valid atau tidak. Yang publik tahu bahwa informasi itu sesuai dengan apa yang mereka prasangkakan. Publik tidak membutuhkan informasi yang mengandung kebenaran. Yang mereka butuhkan adalah informasi yang dapat mendukung kebenaran mereka. Perlahan tapi pasti, echo chamber memberi pupuk agar fanatisme mudah tumbuh subur di kalangan masyarakat. Hal seperti ini tidak hanya muncul karena kontestasi politik semata. Orang-orang dapat terpecah belah karena beda pandangan ideologi, model ekonomi yang dianut, atau bahkan metode makan bubur yang baik dan benar. Dan echo chamber sendiri bukanlah hal yang baru, bahwa hanya saja internet dan model algoritma sosial media yang membantunya untuk berkembang sangat cepat, lebih cepat terbentuk, lebih cepat membuat kelompok eksklusif, lebih cepat terpecah belah. Lalu bagaimana kita mengatasi suatu model algoritma sosial media yang mendukung terbentuknya pembuatan echo chamber ini? Ada beberapa cara yang mungkin bisa setidaknya mengurangi atau memperlambat pembentukan echo chamber bagi kita pribadi. Yang pertama adalah perluas cakrawala. Carilah informasi dengan sudut pandang yang berbeda. Jangan hanya memandang informasi dari satu sudut pandang saja, karena mendapat persepsi penuh sebuah peristiwa dari berbagai sudut.
Yang kedua adalah fact matters. Kumpulkan sumber-sumber yang kredibel dalam mencari sebuah informasi. Utamakan fakta yang ada dan kurangi prasangka. Yang ketiga adalah socialize. Cobalah untuk mengikuti orang atau tokoh yang berbeda pandangan agar mendapat perspektif lain dari sebuah informasi. Lantas, jika kegiatan sehari-hari kita sudah didesain untuk menciptakan sebuah echo chamber, pertanyaannya apakah kita bisa lepas darinya? Sebenarnya semuanya bergantung pada kita pribadi. Apakah kita ingin sedikit melepas ego kita dan menerima informasi dari sudut pandang lain, atau kita tetap kekeh untuk percaya bahwa informasi yang kita percaya sebelumnya itu merupakan informasi yang absolut benar. If you are locked up in a room for a long time, you don't know the taste of sunlight warm. Oke, sekian presentasi atau pemaparan bahasan dari saya. Mungkin jika kalian mempunyai pertanyaan, bisa komen di bawah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.